Perkenalkan, nama saya Dr. Farhas. Saya dari kelas manajemen A1 pagi, NIM 1910416460. Di sini saya akan membahas 3 video YouTube yang telah diberikan kepada saya. Pertama yaitu masalah penugasan dengan metode Hungarian. Itu yang pertama, pendahuluan. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Saya itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Manajemen produksi sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya produktif, terutama tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan (assignment problem), yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Metode Hungarian. Metode yang diterapkan untuk kasus penugasan telah didesain khusus yang disebut dengan metode penguasaan Hungarian atau Hungarian method. What's the cue? Syarat-syarat metode Hungarian itu ada 3. Pertama, jumlah pekerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerja job yang harus diselesaikan. Kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. 3. Apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Selanjutnya di sini ada metode penugasan. Contohnya seperti worker atau job, jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Satu kolomnya dalam urutan worker ada 3 kolom. Dan pekerjaan di sini ada A sampai C, A, B, C. Dan juga dummy worker. Ini kolomnya worker, urutan ke bawah ada 1, 2, 3, sebelahnya dummy. Dan pekerjaan atau sejajar ada A, B, C, D. Lalu dummy job. Workernya di sini urutan ke bawah ada 1, 2, 3, 4, dan pekerjaan sejajar dari worker ada A, B, C, dan dummy. Masalah penugasan. Di sini masalah penugasan ada 2, yaitu maksimisasi dan juga minimisasi. Maksimasi memaksimumkan keuntungan atau dalam kurung kepuasan, laba, dan sebagainya. Lalu minimasi meminimumkan kerugian dalam kurung biaya, waktu, jarak, dan sebagainya. Langkah penyelesaian dalam masa penugasan dengan metode Hungarian ada 7. Pertama, memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Kedua, membeli nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal 1 buah elemen di setiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Ketiga, lakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu nilai terkecil dari kolom. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal 1 buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah garis kolom atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis kembali ke rangka 5. 6. Penugasan ditetapkan pada sel yang bernilai 0, di mana
Tiap angka 0 digantikan dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka 1 sebagai penugasan. 7. Terakhir, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai. Dan video YouTube yang kedua yaitu kasus minimasi penugasan, yaitu bab pertama kasus penugasan. Di sini ada kasus khusus transportasi yang memiliki 3 kondisi utama, yaitu pertama, satu kapasitas yang dilambangkan dengan I sama dengan permintaan dilambangkan dengan J sama dengan 1. Di sini ada gambar persegi yang masing-masing dalam setiap deretnya ada 3, berarti jumlah persegi ini ada 9. 2. Semua variabelnya biner 0,1. 3. Semua kendala adalah persamaan bertanda sama dengan. Di sini ada suatu soal, yaitu pada suatu lokasi konstruksi pada 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk di suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan setiap mesin ke tiap pekerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Temukan penugasan terbaik untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Mesin 1 deret 16 2 3 7. Mesin 2 ada 5 13 7 5. Mesin 3 ada 8 6 5 9. Mesin 4 ada 3 4 5 11. Maksudnya di sini mesin 1 job satunya ada 16, mesin 2 jobnya ada 5, mesin 3 job satunya ada 8, mesin 4 job satunya ada 3, dan mesin 1 job 2 nya ada 2 orang, mesin 2 jobnya ada 13, mesin 3 jobnya ada 6, mesin 4 jobnya ada 4, mesin 1 job 3 nya ada 3, mesin 2 job 3 nya ada 7, mesin 3 job 3 nya ada 5, mesin 4 job 3 nya ada 5, mesin 1 job 4 ada 7, mesin 2 job 4 ada 5, mesin 3 job 4 ada 9, mesin 4 job 4 ada 11. Metode Hungarian contoh kasus minimasi. 1. Temukannya nilai minimum tiap baris, lalu diselisihkan tiap elemen baris dengan nilai min. 2. Temukan nilai minimum tiap kolom, lalu selisihkan tiap elemen kolom dengan nilai min. 3. Bentuk garis vertikal atau horizontal pada baris dan kolom yang mencakup min 2. Jika jumlah garis sama dengan M, solusi optimal sudah tercapai jika belum lanjut ke step 4. 4. Temukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai min tersebut, lalu tambahkan nilai min dengan elemen perpotongan 2 garis. Minimum garis tercapai sama dengan 4 sama dengan M. Tabel penugasan sudah optimal. Mulai penugasan dari baris atau kolom dan jumlah 0. Penugasan final. Temukan biaya pada tabel awal. Pilih sesuatu dengan alokasi. Dan sekian dari ringkasan video kedua YouTube. Lanjut ke video 3 YouTube-nya. Video YouTube yang ketiga yaitu Operational Result. Di sini Aximan Agres mengambil contoh yaitu project 1 11.000, 2 6.000, 3 4.000, 4 11.000. Bagian kolom A, kolom B nya untuk urutan 1 ada 8.000,
Kolom B nya untuk urutan 2 ada 5.000. Kolom B untuk urutan 3 ada 8.000. Kolom B untuk urutan 4 ada 10.000. Lanjut untuk kolom C urutan 1 ada 10.000. Kolom C untuk urutan kedua ada 3.000. Kolom C untuk urutan ketiga ada 10.000. Kolom C untuk urutan keempat ada 5.000. Kolom D urutan ke-1 ada 7.000. Kolom 2 kolom D urutan kedua ada 8.000 maksudnya. Kolom D untuk urutan ketiga ada 9.000. Kolom D untuk urutan keempat ada 7.000. Di sini dibuat 4 tabel. Tabel yang pertama urutan ke bawah ada 11, 6, 4, 11. Urutan kedua ke bawah 8, 5, 8, 10. Urutan ketiga ke bawah kolom C 10, 3, 10, 5. Kolom D ke bawah 7, 8, 9, 7. Terus ada kolom kedua, kolom A ke bawah ada 4, 3, 0, 6. Kolom B ada 1, 2, 4, 5. Kolom C ada 3, 0, 6, 0. Kolom D ke bawah ada 0, 5, 5, 2. Dan kolom ketiga itu kolom A ke bawah ada 4, 3, 0, 6. Kolom B ke bawah ada 0, 1, 3, 4. Kolom C ke bawah ada 3, 0, 6, 0. Kolom D ke bawah ada 0, 5, 5, 2. Dan selanjutnya ada construction, yaitu D disamakan dengan 1, A disamakan dengan 3, B disamakan dengan 2, tadi E disamakan 4. Tadi 3 yaitu adalah angka 21.000. Dan dalam kolom D diartikan sebagai 7.000, B sama dengan 5.000, A sama dengan 4.000, C sama dengan 5.000. Jadi semua totalnya 21.000. Sekian dan terima kasih dari 3 video yang telah saya buat. Jika ada kekurangan dari penjelasan atau dari kata kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.